Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati, semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan dan yang kita pelajari bersama-sama supaya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan tema kita pada hari ini, yaitu pentingnya kekudusan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentunya kekudusan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kekudusan itu tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mempelajari betapa detail, betapa kekudusan itu sangat penting dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada masa kini. Kita akan mempelajari bersama-sama di dalam Imamat pasal 8. Terdapat 35 ayat, tetapi secara singkat saja saya akan membacakannya ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama melihat dan mempelajari berkaitan dengan pentingnya kekudusan di dalam Imamat pasal 8 ini. Kita akan merenungkan menggunakan OIA. Di dalam observasi tentunya kita dapat melihat bersama-sama di mana di ayat pertama Tuhan Allah datang kepada Musa, berfirman kepada Musa untuk Musa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu ada beberapa perintah untuk membawa Harun dan anak-anaknya untuk menabiskan mereka, atau bahasa kita sekarang yaitu untuk melantik mereka sebagai imam pertama di Israel. Dan tugas mereka tentunya yaitu berada di kemah suci untuk melayani Tuhan dan bangsa Israel. Dan mereka juga menjadi atau sebagai perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel yang berdosa tidak bisa langsung bertemu dengan Allah yang kudus. Sehingga perantara ini atau imam-imam ini atau Harun dan anak-anaknya, mereka terlebih dahulu juga akan dikuduskan. Dan mereka juga harus hidup kudus sebagai imam yang bertugas di kemah suci. Dan kita bisa melihat bersama-sama di mana peristiwa ini terjadi di padang gurun. Dan pada waktu itu bangsa Israel sedang menuju ke tanah perjanjian atau Kanaan. Dan kita bisa melihat bersama-sama di mana Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa mengumpulkan umat, kemudian melakukan upacara penabisan atau pelantikan imam-imam pertama, Harun dan anak-anaknya. Jadi kita dapat melihat bersama-sama Bapak Saudara di mana Imamat pasal 8 ini menceritakan kisah penabisan atau pelantikan Harun dan anak-anaknya sebagai imam pertama Israel, yang dilakukan secara teliti, yang dilakukan secara detail oleh Musa sesuai dengan perintah Tuhan. Tentunya ini harus dilakukan secara teliti, harus dilakukan secara detail, karena ini berkaitan dengan kekudusan Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama? Di dalam interpretasi ada 5 hal yang dapat kita lihat dan pelajari berkaitan dalam pasal 8 ini, juga pentingnya kekudusan. Yang pertama yang dapat kita pelajari, ketaatan kepada perintah Tuhan. Ini sudah menjadi keharusan tentunya. Penabisan Harun dan anak-anaknya tidak dilakukan sembarangan, tetapi mengikuti setiap detail instruksi dari Tuhan untuk upacara penabisan. Dikatakan bahwa Musa melakukan secara detail sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa ini tidak sembarangan, karena ada beberapa macam yang harus mereka lakukan, dari korban
yang akan juga mereka lakukan dan lain sebagainya, banyak hal. Kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam ayat 1 sampai ayat 38 banyak sekali aturan-aturan yang harus Musa lakukan. Tetapi itu harus Musa lakukan supaya menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi ia harus berusaha untuk melakukannya. Di dalam kehidupan kita pun, dalam kita mengejar kekudusan, hidup dalam kekudusan, bahkan memelihara kekudusan, tidak mudah. Karena banyak hal yang membuat kita bisa kehilangan kekudusan. Tetapi itu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk kita taat kepada perintah Tuhan, mengejar kekudusan dan memelihara kekudusan tersebut. Dan karena kekudusan itu berbicara tidak sembarangan, maka kita juga harus melakukan dan belajar bersama-sama untuk mengejar kekudusan dan melakukan secara detail sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Ketaatan kepada perintah Tuhan itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kekudusan dan ditempatkan sebagai pelayan Tuhan dan umat Tuhan. Apa maksudnya? Harun dan anak-anaknya harus dikuduskan terlebih dahulu karena mereka masih berdosa atau manusia biasa yang berdosa. Dikuduskan baik pakaian, peralatan maupun diri mereka sendiri untuk dapat melayani di hadapan Tuhan. Untuk mereka dapat melayani di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca lagi secara detail, mulai dari pakaian mereka, mulai dari peralatan mereka, dari gesper mereka, atau dari ban celana mereka, bahkan diri mereka sendiri harus dikuduskan terlebih dahulu dengan korban bakaran dan lain sebagainya, ya, untuk mereka dapat layak melayani di hadapan Tuhan, karena mereka akan menghadap Tuhan. Kalau mereka tidak kudus tentunya tidak bisa, sehingga mereka harus dikuduskan terlebih dahulu. Dan ini sangat penting Bapak Saudara, karena mereka akan menjadi pelayan Tuhan dan menjadi pelayan bangsa Israel, yang dimana setiap korban diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk mereka mempersembahkan sebagai persembahan penghapus dosa kepada Tuhan. Nah, mereka sebagai pelayan Tuhan. Dalam kehidupan kita pun sulit untuk kita melakukan hal ini, tetapi kita belajar bersama-sama untuk kita melakukannya, karena kita sebagai orang-orang percaya dan pelayan-pelayan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari? Persembahan korban sebagai simbol, ada berbagai jenis korban yang dipersembahkan. Nah, ada berbagai jenis korban yang akan kita lihat. Yang pertama, seperti korban penghapus dosa di dalam ayat 14, melambangkan kebutuhan akan pendamaian dengan Tuhan karena dosa. Hal ini menunjukkan bahwa para imam adalah manusia berdosa yang perlu diperdamaikan dulu dengan Allah sebelum melayani Allah. Kemudian yang kedua, korban bakaran, penyerahan total kepada Tuhan. Korban bakaran yang artinya penyerahan total kepada Allah atau kepada Tuhan. Dan korban penabisan sebagai simbol pengabdian penuh dalam pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Nah, lalu kemudian makna yang keempat, kita lebih cepat saja. Penunjukan tugas melalui tangan di atas persembahan. Maksudnya seperti apa? Nah, dengan menaruh tangan di atas kepala korban atau kambing jantan atau domba jantan, dengan mereka menaruh di atas kepalanya, para imam secara simbolis memindahkan dosa mereka kepada korban, lalu menerima darah dan minyak urapan sebagai tanda pengudusan. Nah, ini juga yang harus mereka lakukan Bapak Saudara. Lalu kemudian yang terakhir, di tahap yang terakhir, yang kelima, yaitu memakan daging persembahan dan roti. Di tahap akhir, Harun dan anak-anaknya memakan daging persembahan dan roti untuk mempererat ikatan mereka dengan Tuhan dalam tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Puji Tuhan. Dan menjadi kesimpulan dari 5 poin itu Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan bahwa kekudusan bukan suatu yang sembarangan. Kekudusan bukan sesuatu yang sepele, melainkan kekudusan itu sangat penting dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita harus pelajari, dan itu harus menjadi pengetahuan dalam kehidupan kita bahwa pentingnya kekudusan, pentingnya mengejar kekudusan dan memelihara kekudusan itu dalam kehidupan kita. Dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Kekudusan Tuhan tidak bisa ditoleran. Kalau Tuhan sudah suruh A, kita lakukan A. Tidak bisa kita lakukan B. Ketika kita melakukan B terus kita
Seperti membela diri kita kan sudah dekat di A. B kan ini sudah kita melakukan B, tetapi perintah Tuhan A. Terus kita membela diri kita dengan mengatakan, kan sudah dekat dengan A. Bisa ditoleran, bisa dimaklumi. Tidak. Kalau berbicara tentang kekudusan Tuhan, tidak seperti itu. Oleh sebab itu kita belajar untuk hidup kudus dan menjaga kekudusan. Tentunya itu tidak mudah, tapi kita sama-sama belajar dan berusaha memiliki kekudusan itu. Karena saya percaya Tuhan juga yang akan memperhitungkannya dalam kehidupan kita. Nah, lalu menjadi aplikasi dalam kehidupan kita yang pertama, milikilah komitmen untuk hidup damai dengan semua orang. Mengapa? Karena di dalam Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kenapa? Firman Tuhan telah berkata seperti itu. Dan karena orang lain pun kita bisa melanggar kekudusan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan berusahalah untuk kita hidup damai dengan semua orang. Dan menjadi poin kita yaitu milikilah komitmen untuk hidup damai dengan semua orang. Dalam kita menyapa pun ya kita harus menyapa yang lebih tua bagi kita yang muda, juga menghargai yang lebih muda bagi yang lebih tua. Kita belajar, kita harus mempunyai kedamaian dengan semua orang tentunya. Nah, lalu kemudian yang kedua yaitu tingkatkan hubungan dengan Tuhan. Ya, ini juga penting. Perkuat hubungan pribadi dengan Tuhan supaya kekudusan itu dapat menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Dalam kita berdoa, tidak disuruh, tidak disetir, kita sudah mempunyai inisiatif untuk berdoa. Dalam kita juga beribadah, tidak perlu disuruh, tidak perlu banyak alasan, kita datang ke ibadah. Ketika kita juga mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, walaupun itu kena dalam kehidupan kita ya, kita harus mempunyai kerendahan hati dengan kita menerima firman Tuhan tersebut. Kalau kita sudah lebih dekat dengan Tuhan, itu akan menjadi gaya dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga yaitu jaga kekudusan hidup dengan ketekunan, komitmen, dan sukacita. Karena ini adalah proses seumur hidup kita. Sehingga kita perlu menjaganya, perlu mengaplikasikannya. Dan yang keempat, hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena sebagai manusia, setiap hari kita melakukan kesalahan, kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, hidup dalam pertobatan setiap hari. Meminta ampun kepada Tuhan dengan kita berlutut, dengan kerendahan hati kita meminta maaf dan meminta ampun kepada Tuhan. Itu adalah hidup dalam pertobatan kita setiap hari. Lalu kemudian yang terakhir, dengan kekuatan kita sendiri saya mengatakan kita tidak mampu. Dengan pengetahuan hikmat kita sendiri kita tidak mampu. Oleh sebab itu kita mengandalkan Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita untuk menolong, mengajari, menginsafkan dan banyak lagi yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Andalkan kekuatan Roh Kudus itu supaya kita mampu belajar hidup dalam kekudusan, mengejar kekudusan dan memelihara kekudusan Tuhan. Jadi kita belajar hidup kudus itu adalah kehendak Allah agar kita sebagai umatnya hidup dalam kekudusannya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dan kita belajar pun untuk kita hidup atau mengejar kekudusan, karena kekudusan itu sangat penting dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, karena kita rindu untuk kita melihat Tuhan. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk kami belajar berkaitan dengan kekudusan-Mu Tuhan. Karena kami rindu melihat Engkau Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk kami mengejar kekudusan, hidup dalam kekudusan dan memelihara kekudusan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kiranya juga
Tuhan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas keluarga GPD El Shaddai Magelang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin.